Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibu-ibu yang saya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah. Pada hari yang ke-10 bulan Dzulqa'dah, kalau nggak salah, 10 atau 9 bulan. Allah takdirkan kita bertemu kembali di majelis yang mulia, di tempat yang mulia ini. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan asbab pertemuan kita ini menjadi salah satu catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Allah dan kehidupan kita, dialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang disalamkan Allah Subhanahu wa taala, tema yang dimintakan untuk dibawakan pada hari ini adalah mengenal bulan-bulan haram. Ibu-ibu yang disalamkan Allah, sungguh Allah itu menetapkan keutamaan-keutamaan, baik keutamaan tempat, keutamaan waktu, termasuk keutamaan waktu itu adalah keutamaan bulan. Bahkan Allah juga menetapkan keutamaan-keutamaan amaliyah tertentu. Maka oleh sebab itu penting kita untuk mengenal khususnya berkaitan dengan keutamaan waktu, khususnya adalah bulan-bulan haram. Tetapi tentu kita tidak langsung masuk membincangkan tentang bulan haramnya, ya. Apa pentingnya kita mengenalnya? Tentu supaya kita
mensikapinya dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam satu hadis, nikmatani maghbunun fihi makatsiran minan nas as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat Allah yang menjadikan kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Artinya kalau diberikan dua nikmat itu, manusia itu kebanyakan lalai, tidak mengindahkan, tidak memanfaatkannya dengan baik. Nikmat apa itu? As-sihat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu, nikmat kesempatan. Khususnya berkaitan dengan nikmat kesempatan inilah akan berbicara tentang bulan-bulan haram. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya menetapkan berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan waktu saja, tapi ada tempat-tempat yang Allah tetapkan sebagai tempat yang istimewa, yang mempunyai keutamaan, kemuliaan. Misalnya berkaitan dengan Mekah Al-Mukarramah, khususnya di wilayah Haramain, ya, di Mekah dan Madinah. Khususnya lagi tempat tentu Masjidil Haram dan sekitarnya, berkaitan dengan Masjid Nabawi, berkaitan dengan Masjidil Aqsa, itu semuanya tempat. Ya. Kalau tempat secara umum tentu yang paling baik adalah setiap masjid pasti adalah tempat-tempat yang baik. Ya. Nah, saudaraku seiman, demikian juga kita mengenal keistimewaan kaitannya dengan amal. Misalnya, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama hukumnya dengan mengkhatamkan Al-Quran. Di antaranya seperti itu. Ya. Membaca ayat kursi sebelum tidur tidak akan diganggu jin sampai pagi hari. Itu keistimewaan dari amal. Nah, kaitannya dengan keistimewaan waktu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu banyak menetapkan waktu-waktu yang istimewa. Sebelum kita bicara bulan yang diistimewakan, coba kalau harian yang diistimewakan oleh Allah hari apa? Hari Jumat. Ada keistimewaan lain selain hari Jumat? Senin dan Kamis, ya kan? Ya. Kemudian kalau hari Jumat ada lagi waktu yang istimewa. Kapan itu? Waktu Jumat yang paling istimewa? Setelah asar sampai menjelang maghrib. Ini udah pindah-pindah semua kok ini. Ya. Masya Allah, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang setahun yang paling mulia, bulan apa? Bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan nanti disebut oleh Rasulullah sebagai bagian dari Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan? Ternyata dan ini udah pada bisa ngapain dia bahas? Ternyata udah pada bisa. Masya Allah, ya. Terus kemuliaan Ramadan ada di mana? Padahal Rasulullah tidak menyebut Ramadan itu menjadi bagian dari Arba'atul Hurum nanti yang kita bahas itu, ya. Tetapi Ramadan itu memiliki keistimewaan khusus yang disebut sebagai Syahrul Mubarakun, bulan yang penuh barokah, dengan berbagai penjabaran keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Nanti waktu dalam satu hari satu malam ada rentang waktu yang paling istimewa. Kapan itu? Sehari semalam. Setiap hari ini, setiap perputaran hari, sepertiga akhir malam, ya. Ya pokoknya sepertiga akhir malam. Kalau sudah adzan
apa nih, as-shalatul khairun minan naum, ya udah habis malamnya ya. Sepertiga akhir malam. Sampai Allah kemudian kenalkan secara khusus apa yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa sebaiknya sepertiga akhir malam itu di samping sholat lah. Wa bil asharihum yastaghfirun. Orang bertakwa itu di akhir-akhir malam selalu meminta ampunan kepada Allah. Ya. Di surat apa itu? Surat Ad-Dariyat ayat 18. Jadi Allah memang menetapkan waktu-waktu yang istimewa. Maka di dalam rangkaian 12 bulan yang Allah tetapkan, Ibu silahkan buka surat At-Taubah ayat yang ke-36. Dalam surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi inna iddatas syuhuri indallah inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun. Ini perhatikan nih kalimat ini ya. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini juga harus menjadi perhatian ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ibu sudah dapatkan ayatnya? Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Terjemah bebasnya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada kalimat minha arba'atun hurum. Di antaranya ha itu maksudnya adalah 12 bulan itu. Artinya di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Artinya disucikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah menetapkan arba'atun hurum, itulah ketetapan dalam agama yang lurus. Kemudian tadi kalimat kedua yang saya minta untuk diperhatikan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu padanya. Fihinna itu maksudnya adalah hinna pada arba'atul hurum. Maksudnya kita jangan berbuat dolim di 4 bulan itu. Di dalam ayat ini arba'atul hurum belum disebut nama-namanya. Nanti kita akan lihat namanya dalam hadis. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan di sini, walaupun nanti dalam kita tidak membahas tafsir ayat ini secara keseluruhan ya. Ada perintah perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Kalimat khusus ini ada yang berpendapat ini sudah dihapus ya. Tapi sekali lagi kita tidak akan membahas tafsir secara keseluruhan ayat ini karena konsentrasi kita adalah bagaimana kita mensikapi bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tadi ada kajian Ustaz siapa tadi yang akan membahas memelihara ketakwaan. Kalau saja akhir, Masya Allah ya. Padahal kemarin saya ajukan juga, apa nggak sebaiknya muhasabah ketakwaan kita? Itu nggak, bukan itu yang kita bahas ya. Saya kemarin mengusulkan muhasabah ketakwaan kita ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama, khususnya kaitannya dengan kita berada di bulan Dzulqa'dah ya. Baik, kita akan lihat hadisnya dulu.
berkaitan dengan arba'atul hurum itu yang mana saja. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna zamana qad istadaraka hayati yawma khalaqal samawati wal ardas as-sanatu atna asyara syahran fi minha arba'atul hurum." Kembali dalam hadis ini kita bertemu kalimat minha arba'atul hurum. Ya. Salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhajjati wal Muharramu wa Rajabun. Sahru mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman waktu maksudnya akan terus berlalu, maksudnya terus berputar sebagaimana saat Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, kemudian Rasulullah menyatakan pula minha arba'atun hurumun. Di antaranya, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Allah menjelaskan salah satu mutawaliyatun, 3 di antaranya berturut-turut. Dimulai saat sekarang ini kita sudah berada di hari yang ke-10-nya, yaitu bulan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Itu 3 bulan yang berturut-turut. Bulan haram yang keempatnya yang mana? Rajab, bulan Rajab. Nah, ibu-ibu yang saya tanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang akan kita bicarakan tentang pentingnya kita mengenal bulan-bulan yang diharamkan, kemudian apa sikap kita. Para ulama menjelaskan khususnya berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah, bahwa kaum muslimin banyak yang melupakan bulan Dzulqa'dah. Ya. Ada juga yang mengistilahkan bulan Dzulqa'dah itu, tapi ini istilah yang berkembang di masyarakat saja ya, bukan pendapat ulama. Yaitu bulan apit, bulan yang terapit. Terapit oleh apa? Bulan Dzulqa'dah itu diapit oleh bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah. Terus terapit oleh apa? Apa karena terapit oleh 2 bulan? Kalau ukurannya terapit oleh 2 bulan, semua bulan terapit dong. Iya, pasti setiap bulan itu ada bulan sebelumnya, ada bulan sesudahnya. Tapi berkembang di masyarakat, bulan apit yang dimaksudkan itu adalah diapit oleh 2 hari raya. Ya, diapit oleh 2 hari raya. Di dalam bulan Syawal ada Idul Fitri, sedangkan di bulan Dzulhijjah ada Idul Adha. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kaum muslimin kok banyak melupakan bulan Dzulqa'dah? Karena di dalam bulan Dzulqa'dah itu tidak ada amal-amal yang bahasa kita amal-amal yang spesial gitu, ya. Coba perhatikan. Kalau di dalam bulan yang diharamkan oleh Allah yang kedua, bulan apa Bu? Bulan Dzulhijjah. Maka apa yang ibu ketahui yang kejadian atau amal-amal yang istimewa lah gitu ya di dalam bulan Dzulhijjah? Nanti kita akan bahas agak detail itu. Yang pertama adalah kaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu yang paling istimewa, ya. Karena dalam hadis dinyatakan bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya, Ibu-ibu azan Allah, ini kisi-kisinya aja dulu ya. Di 10 hari pertama pula bulan Dzulhijjah ada hari Arafah, betul? Tanggal berapa Bu itu? Tanggal 9 Arafah, ya.
Alhamdulillah. Maaf direkam. 9 Dzulhijjah maksudnya, hari Arafah. Kemudian disertai pula dengan amal khusus, saum Arafah. Sehari berikutnya ada Idul Adha. Kemudian ada penyembelihan hewan korban, ada hari Tasyrik. Selain itu juga di dalam bulan Dzulhijjah ada ibadah haji. Memang luar biasa bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian lompat ke bulan berikutnya, bulan Al-Muharram. Ada apa di sana? Ada yang sudah nyebut tahun baru. Ya, setidak-tidaknya ada pergantian hitungan tahun. Pergantian tahun. Ya, baiklah, menggunakan istilah tahun baru Islam dimulai dari bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram kemudian kita bertemu dengan amal khusus. Puasa apa? Puasa Asyura. Sampai Asyura sendiri disebut sebagai Yaumillah, sebagai harinya Allah. Bulan Muharram sendiri disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Jadi istimewa banget. Bulan Rajab ada apa di sana? Peristiwa Isra Mi'raj. Yang kemudian perintah tentang sholat. Jadi 3 bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab memiliki kandungan yang sangat istimewa. Sementara kalau ibu ditanya bulan Dzulqa'dah apa? Tidak. Enggak, itu kan secara umum. Itu secara umum yang di dalam surat Al-Maidah, surat At-Taubah tadi. Tapi amalan khusus nggak ada memang. Pun begitu bukan berarti kemudian kita menjadi hamba yang terlena. Kenapa? Karena cukuplah dengan pernyataan Allah yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah bahwa bulan Dzulqa'dah itu termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka ibu tadi menyebut di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah berlaku satu yang paling harus kita perhatikan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian. Jangan berlaku aniaya di dalamnya. Di dalam 4 bulan itu. Berarti di dalam bulan Dzulqa'dah kita juga dilarang secara khusus. Para ulama menjelaskan kalau ada larangan yang pada umumnya kapanpun dimanapun tidak boleh dilakukan, kemudian larangan itu diletakkan pada waktu tertentu atau pada tempat tertentu larangannya itu, maka dosanya berlipat ganda. Jangankan ini Bu, jangankan yang dilarang, yang nggak dilarang aja, secara umum nggak dilarang. Saya berikan contoh. Tapi nanti menjadi larangan secara khusus pada ibadah tertentu dan kaitannya dengan tempat tertentu juga. Contoh, kalau ibu punya kebiasaan, maaf nih, punya kebiasaan nyabut bulu hidung, kapan saja ibu nggak dilarang kan? Ada larangan kira-kira? Nggak ada. Tapi coba kalau ibu sudah niat umroh atau niat haji, boleh nggak? Nggak boleh. Ibu rahmatullah, kalau ibu melanggar apa? Kena dam. Damnya berapa? 1 ekor kambing coba. Padahal di luar aktivitas umroh ataupun haji yang kita lakukan di Mekah, di luar itu ya, kita nggak apa-apa, nggak ada larangannya itu. Wong bulu-bulu hidung ibu sendiri, ya kan? Nggak ada larangan
semuanya. Tapi begitu Allah letakkan, nggak boleh, dilarang kan berarti. Ketika lagi melaksanakan ibadah umroh, lagi melaksanakan ibadah haji, ya udah katanya ada dam. Padahal coba ibu bandingkan, seberapa nilai rambut hidung ibu yang ibu cabut, berapa nilainya? Halo? Nggak ada nilainya. Tapi damnya berat banget. Itu menunjukkan bahwa hukumannya sangat berat. Jadi ketika larangan itu diletakkan di satu tempat yang memang diistimewakan oleh Allah, atau di waktunya yang waktu diistimewakan oleh Allah, maka hukumannya berat. Oleh sebab itu Imam Al-Qatadah mengingatkan kita berkaitan dengan kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Beliau menyatakan bahwa siapapun yang melanggarnya, maka dosanya berlipat ganda. Ya, saya ambilkan dulu Imam Al-Qatadah pendapatnya. Ya. Dan beliau sangat menekankan hal ini. Kenapa? Karena seiring dengan kaum muslimin menganggap bulan Dzulqa'dah ini seperti bulan-bulan biasa saja. Padahal Allah sudah menetapkan bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun tidak ada amal-amal khusus di dalam bulan Dzulqa'dah. Terus kalau memang tidak ada amal khusus, apakah kemudian kita tidak perlu memperhatikan bulan Dzulqa'dah? Maka ulama mengimbangi, kalau larangannya dilanggar, dosanya berlipat ganda, maka siapapun yang beramal soleh di dalamnya, pahalanya juga berlipat ganda. Ini secara umum berarti, ya. Kalau begitu, apa sikap kita terhadap bulan Dzulqa'dah? Padahal kemarin Ramadan 1 bulan penuh, semangat amalnya luar biasa, betul Bu? Kemudian tersela dengan bulan Syawal yang penuh dengan kegiatan silaturahim. Ada yang dinamai reuni, ada yang dinamai halal bihalal. Kita mau nggak bahas istilahnya, betul Bu? Reuni SD, reuni SMP, reuni. Ada reuni TK? Tenang setahun tambah. Reuni SMA, reuni yang perkuliahan, reuni keluarganya, halal bihalal di masjid, di RT, di RW, di kelurahan. Masya Allah, bulan Syawal. Ya nggak apa-apa, sepanjang acaranya tidak melanggar aturan Allah. Nggak apa-apa, silakan. Kan ibadah itu kan tidak selalu sholat kan Bu? Ya, silakan beraktivitas apapun asal aktivitasnya tidak melanggar aturan Allah. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan al-amalu bitanzil, kalau beramal itu harus sesuai dengan aturan yang Allah turunkan, maka jadi ibadah. Nah, baik warahmatullah, maka insya Allah kalau wajah-wajah majelis taklim orang-orang kajian seperti ini, tentu semangatnya bulan Ramadan belum hilang kan? Itu jawaban yang paling sama begini, insya Allah. Iya Bu, betul jawabannya betul, insya Allah. Ibu Pak Azzakumullah ya. Maka ada dua sisi yang harus kita perhatikan ketika kita diberikan kesempatan. Ini adalah sebuah kenikmatan yang mungkin tidak semua orang mendapatkannya, ya. Tetapi ketika kita apalagi mengkajinya, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Satu, dipertemukannya kita dengan rangkaian bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua juga kenikmatan Allah adanya kajian bab tersebut, sehingga yang tadinya kita lupa, kita menjadi ingat bahwa bulan Dzulqa'dah ini saatnya kita panen pahala seperti saat panen pahala ketika bulan Ramadan.
Karena baru digembleng di dalam bulan Ramadan, meskipun terserah dengan aktivitas tadi reuni, tapi insya Allah orang-orang ngaji masih ada semangatnya. Maka dijaga itu, dibangkitkan kembali di dalam bulan Dzulqa'dah ini, kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Tapi sekaligus kita harus memperhatikan diri kita karena adanya larangan tersebut. Ya. Kalau mendolimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri saja dilarang secara khusus oleh Allah, kira-kira berlaku aniaya terhadap orang lain gimana? Berbuat zalim kepada orang lain, ya tentu tetap tidak boleh. Nah, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka oleh sebab itu, mari kita sikapi. Meskipun banyak yang diingatkan ulama tadi, banyak kaum muslimin melupakan bulan Dzulqa'dah, khususnya bulan Dzulqa'dah, maka dengan peringatan hari ini yang saya sampaikan, dan tentu ibu juga sudah mendengar dari kajian yang lainnya, agar kita tidak termasuk orang yang melalaikan bulan Dzulqa'dah. Ya. Kalau soal amal soleh, saya yakin Allah, setidak-tidaknya kita tidak akan pernah meninggalkan amal soleh yang hukumnya wajib, betul nggak? Pastilah namanya hukumnya wajib. Tapi untuk menambah pundi-pundi pahala kita, tentu kita akan memperbanyak amal-amal sunnah kita. Kalau di dalam bulan Dzulqa'dah tidak ada amal-amal khusus, maka tingkatkan amal-amal yang hukumnya sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah secara umum, ya secara umum. Misalnya, ibu baca Quran itu wajib atau sunnah? Baca Quran wajib atau sunnah? Sunnah itu. Kalau ibu diwajibkan baca Quran, berarti kalau satu hari ibu nggak baca Quran, ibu dosa. Ya. Sunnah muakkadah saja, ya. Dan berbagai aktivitas amaliyah sunnah yang lainnya yang pada bulan Ramadan kita sudah dibangkitkan semangat kita. Sedekahnya bulan ini ditingkatkan, baca Qur'annya, sholat sunnah yang lainnya jangan ditinggalkan karena kesempatan untuk panen pahala. Di dalam bulan Ramadan yang diingatkan oleh Allah secara khusus Bapak-bapak, bab menjaga lisan. Menjaga lisan. Di dalam satu hadis qudsi, ya, ketika Allah menyatakan jika di antara kalian sedang berpuasa, la yarfuth wa la yaskhab. Janganlah kalian berkata-kata rofak. Apa itu rofak? Bukan sia-sia. Bicara yang kandungan bicaranya mengundang syahwat, itu namanya rofak, ya. Wala yaskhab, juga jangan berteriak-teriak. Kalau lagi puasa, jangan rofak, jangan teriak-teriak. Dalam hadis yang lain, masih kaitannya dengan Ramadan kemarin, man lam yada'a wa man lam yadda' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi ta'ala hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapapun yang tidak meninggalkan kebohongan dan berbuat dengan kebohongan, maka Allah tidak merasa butuh hajatnya meninggalkan makan dan minum. Maksudnya apa, Bu? Puasanya sia-sia. Kebohongan itu zalim atau bukan? Kezaliman. Kalau di dalam bulan Ramadan kita digembleng, kita berhati-hati supaya puasa kita tidak sia-sia, kita menjaga lisan kita. Kita juga pernah membahas tentang 4 kelompok manusia yang dirindukan surga. Salah satu di antaranya 4 kelompok itu siapa, Bu? Hafidil lisani, orang yang menjaga lisannya.
Bulan Ramadan kemudian diingatkan, ayo siapa yang puasa tidak boleh rofat pakai lisan, tidak boleh yaskop juga pakai lisan, teriak-teriak, tidak boleh berbohong juga pakai lisan. Itu semuanya perbuatan-perbuatan zalim yang diingatkan oleh Allah dan digembleng selama bulan Ramadan. Kita memperhatikan betul. Nah sekarang kita ketemu bulan Dzulqa'dah. Janganlah kalian berbuat zalim, berbuat aniaya di dalamnya. Berarti termasuk juga kebohongan, tidak boleh kita lakukan. Kembali apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qatadah, maka makna fala yadlimu fihi anfusakum adalah sesungguhnya melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, maka dosa dan sanksinya jauh lebih berat daripada melakukan perbuatan aniaya di bulan-bulan yang lain. Di bulan-bulan yang lain perbuatan aniaya, kebohongan contohnya ya, itu secara contoh aja, itu dosa. Tapi kalau kita lakukan di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Dzulqa'dah, maka Imam Al-Qatadah menyebut dosa dan sanksinya jauh lebih berat, ya, jauh lebih berat, ya. Nah, maka Imam Al-Qatadah juga menjelaskan di sini, saya lengkapkan saja, sesungguhnya Allah telah memilih banyak menetapkan keutamaan di antaranya makhluknya, malaikat yang mulia siapa, yang paling mulia misalnya gitu ya, manusia yang paling mulia siapa, semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan atas inisiatif kita sendiri. Nah, baik Allah, sekarang kita siap-siap karena bulan Dzulqa'dah tidak ada amal khusus, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menjemput datangnya bulan Dzulhijjah. Nah, Ibu Azakumullah ya, khusus berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, tadi sudah saya sampaikan bahwa khususnya yang di 10 hari pertama, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin a'malu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." yakni ayyamal ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Ya. Lihat ini, kita sudah tinggalkan bulan Dzulqa'dah, kita sekarang masuk bulan Dzulhijjah. Rasulullah menyatakan tidak ada hari-hari di mana ketika amal soleh itu dilakukan di hari itu akan menjadi amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Hadhil ayyam. Kemudian Rasulullah menyatakan yakni ayyamal ashr, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pelan-pelan di sini karena banyak ya. Jadi rahmatullah, keistimewaan bulan Dzulhijjah secara umum 1 bulan penuh berlaku seperti bulan Dzulqa'dah. Tetapi ternyata di dalam bulan Dzulhijjah ada pembagian keutamaan. Di dalam keutamaan itu ada yang lebih utama gitu ya. Kapan itu? Waktunya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Rasulullah memberitakan bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai amal yang lebih dicintai oleh Allah. Terus apa Bu semangat kita kira-kira? Setelah kita tahu nanti setelah lepas bulan Dzulqa'dah mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, ternyata kalau aku beramal soleh, amalku itu menjadi amal yang lebih dicintai oleh Allah. Terus apa sikap kita? Semakin memperbanyak amal
soleh sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Bahkan keutamaan amal tersebut dipertanyakan oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Apakah amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bagaimana kalau dibandingkan dengan pahala jihad fisabilillah? Jadi perbandingannya, Masya Allah, sebuah amal yang luar biasa, jihad fisabilillah, yang untuk pembandingnya apa kata Rasulullah? Ternyata amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Wis gak usah ngambil senjata. Ya. Yang penting kita memperhatikan ketika Allah tetapkan waktu tertentu, khususnya bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama, berdasarkan hadis ini, ya ayo kita banyak-banyak beramal supaya catatan amal yang paling dicintai oleh Allah yang bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah kita perbanyak. Cuma Rasul punya ada catatannya dalam hadis ini. Perhatikan catatannya ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang tadi yang dibandingkan dengan amal jihad fisabilillah ya. Kecuali jika ada seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar rumahnya untuk berjuang di jalan Allah dengan jiwanya juga dengan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, kemudian orang tersebut tidak ada yang kembali, jiwanya nggak balik ke rumah, orangnya nggak balik ke rumah, apalagi hartanya juga nggak balik ke rumah. Berarti orang ini ngalami apa? Gugur di medan pertempuran di jalan Allah. Inilah amal yang bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalaulah mujahidin itu masih bisa pulang ke rumah, ya berarti pahala dia kalau dibandingkan dengan amal soleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masih menang amal soleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Berikutnya, Ibu Ramadan masih di rentang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu adanya shaum sunnah. Tapi amal soleh sebentar, ini penting banget karena saya nyebut shaum ya, puasa. Ibu Ramadan, boleh nggak kita puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan, perhatikan ya, karena saya kan tadi 10 hari pertama itu kalau beramal soleh menjadi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Boleh nggak kita beramal soleh wujudnya puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah? Boleh nggak? Masya Allah, ternyata nggak bisa dicoba berarti ya. Sebagian, tapi ada sebagiannya dicoba. Kan tadi saya katakan sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau waktunya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di tanggal 10-nya ada larangan puasa, ya. Tapi kalau saya nanyanya, kalau kita puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah, boleh nggak? Boleh. Sebab mayoritas ulama membolehkan, ya. Tapi kalau kita hanya mengambil puasa yang tertentu saja, kalau itu umum ya, tanggal 1 sampai tanggal 9. Saya maunya hanya tanggal 9 Dzulhijjah saja. Boleh kan? Boleh. Apa nama puasanya itu? Shaum Arafah. Ya, hari Arafah. Ya.
Kalau kemudian ditambah aku puasa mulai dari tanggal 8 dan 9, boleh, secara umum boleh, ya. Nah, saudara seiman, maka ini namanya amal-amal khusus, ya. Nah, saudara seiman yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita mengetahui bahwa betapa saum hari Arafah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Apa yang Ibu ketahui tentang Siam Arafah? Keutamaannya apa, Bu? Keutamaan puasa Arafah. Apa, Bu? Puasa hari Arafah keutamanya apa? Menghapuskan dosa, ya bukan dosa, tapi ada catatan dosa yang mana? Ya, 1 tahun sesudahnya, ya. Nah, Ibu rahmatullah, ya, maka beda dengan shaum Asyura, ya. Shaum Asyura yang ada di dalam bulan Muharram. Tanggal berapa itu bulan shaum Asyura? Shaum Asyura tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 10 kalau disebut Asyura. Tapi pelaksanaannya bagaimana Rasulullah? Rasulullah yang saya tanya. Kaitannya dengan shaum Asyura, puasa Asyura. Rasulullah hanya mengamalkan tanggal 10 Asyura saja. Hari ke-9-nya bagaimana? Apa, Bu? Tadi siapa Ibu yang menyebut wafat tadi? Nah, betul. Tapi boleh nggak kita sekarang kita melaksanakan shaum Asyura dari tanggal 9 dan 10 Muharram, boleh nggak? Boleh nggak? Apa dasarnya boleh? Nah, karena Nabi sudah pernah bersabda bahwa jika tahun depan masih hidup, maka puasa dari tanggal 9 untuk membedakan dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Ibu Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah sebelum masuk tahun berikutnya, di dalam bulan Rabiul awalnya, ternyata Rasulullah sudah wafat. Sehingga bahasa kita ini namanya sunnah kauliyah. Ya, kauliyah. Rasul sudah berkaul, Rasul sudah bersabda, tapi beliau sendiri belum sempat mengamalkan. Maka itu tetap boleh dilaksanakan karena sudah disabdakan oleh Nabi. Baik, balik lagi ke bulan Dzulhijjah. Itu wajib ngomong. Tadi sudah saya sebutkan pula bahwa di dalam bulan Dzulhijjah ini setelah tanggal 9 kita bertemu dengan Idul Adha. Ya. Maka di sana merupakan ketetapan dari Nabi, ketetapan syariat menjadi hari rayanya kaum muslimin. Ya. Nah, Ibu Rasulullah dan rangkaian Idul Adha di antaranya adalah berkorban. Ya. Nah, Ibu Rasulullah ini juga kadang-kadang kaum muslimin ini sering kali mohon maaf kalau kalimatnya agak sarkasme gitu ya, sok tidak mampu gitu ya, sok tidak mampu. Kenapa kok begitu? Beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 pekan yang lalu, saya menghadirkan Ustaz Ahmad Zaini dari At-Taqwa Pusat, yang beliau ingatkan berkaitan dengan ibadah haji. Beliau pintar lainnya, menggiringnya itu pintar. Bapak Ibu sudah pada punya rumah kan? Sudah punya rumah waktu itu kira-kira
bahasanya nyicil atau langsung cash. Kebanyakan ya nyicil ya. Ya, saya juga itu nyicil. Mayoritas jamaah juga punya setidak-tidaknya motor, setidak-tidaknya. Mayoritas juga nyicil. Kalau yang punya mobil juga nyicil. Coba perhatikan. Ini juga penggiringan ilmu yang bagus ini sebenarnya untuk menyemangati dalam hal ibadah. Kalau dalam masalah urusan dunia, punya rumah, punya motor, punya mobil, ibu nekat-nekat nyicil, kemudian dirubah bahasanya nekat-nekat nabung untuk bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli, dan bisa ibu paksa diri ibu untuk itu. Sekarang ibadah haji, apakah ibu juga mau memaksa diri ibu? Harusnya. Tapi kebanyakan kaum muslimin enggak. Ibadah Allah ini enggak, saya ambil bagaimana beliau memberikan semangat untuk tetap mempunyai semangat beribadah, meskipun itu melalui proses yang luar biasa. Namanya ibadah haji itu kan ya biayanya banyak. Kota Bekasi nganternya ini ikut kota kan ya? Masih ikut kota? Oh sudah kabupaten. Kabupaten lebih panjang ngantriannya dibandingkan dengan kota Bekasi. Kota Bekasi sekarang itu nganternya 13 tahun, ya, sekitar 13 tahun. Kalau nggak salah kabupaten itu sudah sampai 16 atau 15 tahun gitu. Bahkan Ibu Rahmatullah, nah ini kalimat yang buruk ini, ya. Dan yang kemudian diingatkan juga oleh Ustaz Zaini, jangan sampai kemudian kita terkena subhat namanya. Mentang-mentang ngantrinya 15 tahun misalkan gitu, sekarang aku umur 60 tahun baru punya duit untuk daftar. Perhatikan ini ya kalimatnya. Ini dalam semangat ibadah. Saya sekarang umur 60 tahun baru punya duit untuk daftar haji. Kemudian ngantrinya 15 tahun. Kalau itu normal berarti umur berapa saya berangkat? 75 tahun. Kira-kira keadaanku seperti apa? Atau yang paling ekstrim, aku masih ada apa enggak? Ini betul Bu. Ternyata ada di masyarakat subhat. Gak usah daftar haji. Ini subhat besar nih, harus dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena yang menentukan kita bisa berangkat atau tidak itu bukan kita itu cuma ikhtiar wajibnya. Halo? Meskipun kita sudah umur 60 tahun dengan antrian 15 tahun, Allah baru mampukan untuk daftar sekarang ketika umur 60 tahun. Ustaz jadi ingatkan, daftarlah menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita memang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Dan itu menjadi bukti nanti di hadapan Allah, dan kita tidak usah, bahasa kita tidak usah dihantui dengan nanti umur 75 saya masih kuat apa enggak. Sekarang 60 aja kadang-kadang berdiri aja pelan-pelan gitu. Halo? Berdiri nggak berani cepat-cepat, nanti 75 tahun gimana? Ibu rahmatullah, jangan mendahului kehendak Allah. Menyandarlah kepada sebuah hadis, barang siapa yang mempunyai niat untuk berbuat kebaikan, beramal saleh, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, dengan bukti mendaftarkan, kalaulah ternyata tak bisa teramalkan oleh sebab halangan yang Allah datangkan, maka kata Rasulullah, baginya tetap dicatat sebagai kebajikan yang sempurna. Bagaimana kalau kita sudah nggak punya niat? Halo? Ya nggak dapat. Ya. Soal nanti kemudian Allah izinnya, ya alhamdulillah. Ya. Kalau enggak, kan bisa juga dibacakan dan sebagainya. Nah, saudara seiman, itu ibadah haji. Dan
Saya ingatkan pula, di dalam ibadah haji pun kemudian juga ada larangan khusus. Saya tidak ngomong lagi nyambut bulu ya. Saya lagi mau ngomong tentang larangan yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Ketika kita sedang haji, dalam ayat itu Allah tetapkan larangan. La rofatha wala jidala wala fusuqa wala jidala fil haji. Janganlah kamu rofat. Apa tadi rofat? Ngobrol-ngobrol yang menuju syahwat, mancing-mancing syahwat, ya. Kemudian wala fusuqa, juga jangan berbuat dosa. Saruh. Yang ketiga wala jidala. Mana yang melibatkan lisan? Yang paling pokok, rofat dan jidal, berbantah-bantahan. Allah letakkan larangan ini dalam satu ayat berkaitan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam ayat ini pula kemudian Allah mengingatkan orang yang hendak berangkat haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itu sekali kemudian di walimatus safar dibahas. Ibu, sedikit saya masuk di situ. Berangkat haji itu kemana sih, Bu? Iya, ke Baitul, letaknya negaranya Mekah, di Mekah gitu ya. Ibu, Allah ingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ibadah haji ke Mekah. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa. Mekah bisa diukur jaraknya. Halo? Mekah jarak tempuh waktunya juga bisa diukur. Ibu naik pesawat paling 9-10 jam nyampe. Dan kalau di sana kita sehat dan kemudian kita masih hidup, kita masih bisa kembali ke tanah air ketemu keluarga lagi. Tapi bukankah kita akan bepergian ke tempat yang tak bisa diukur jaraknya? Nggak bisa juga ditentukan waktunya pergi kemana itu. Dan pasti bepergian yang sekarang saya ungkapkan ini, bepergian yang pasti kita tidak akan kembali kepada keluarga kita. Kemana itu, Bu? Ke akhirat. Bukan bepergian kematian, pergi ke akhirat. Mati itu prosesnya. Ibu dan Bapak, kalau pergi ke Mekah yang bisa diukur jaraknya saja, Allah ingatkan berbekallah ketakwaan. Kalau pergi ke tempat yang lain alam, dan pasti kita nggak kembali ke keluarga kita, tentu bekal takwa itu jauh lebih penting. Ikuti itu nanti kan kajian Ustaz Yaumul Akhir. Iya betul, Bu, itu Masya Allah saya membahas muhasabah ketakwaan itu, Masya Allah, ya betul juga ya. Kita ini benar kok nggak sih jadi orang yang bertakwa, kan harus dilihat ya, harus dibaca diri kita itu sudah benar-benar bertakwa atau belum. Saya ngomong bukan belum. Paling kita bisa menemukan pada diri kita, oh masih kurang gitu ya. Jangan enggak loh, kurang gitu. Kalau enggak berarti ya celaka nanti. Baik, Ibu rahmatullah, kembali pada bulan Dzulhijjah. Maka apa manfaatnya kita kemudian setelah Idul Adha di sana ada amal yang namanya kurban. Sampai bagaimana Rasulullah menggambarkan kurban itu setiap bulunya itu mengandung keberkahan, kebaikan. Jadi kalau ibu semakin besar binatang ternak yang dikorbankannya, ibu pengen mendapatkan kebaikan dari hitungan bulunya, ya silakan dihitung kalau pengen hitung bulunya yang korban. Udah kakinya aja berapa itu jumlah bulunya. Dan setiap bulu hewan korban yang kita korbankan itu ya
itu mengandung kebaikan buat kita, menggugurkan dosa kita. Maka kalau sudah ada kesemangat dari hadis yang seperti itu, apakah kemudian kita yang tadi diingatkan oleh Ustaz ini, apa nggak ingin kita nabung dalam 1 tahun setidak-tidaknya bisa beli kambing kecil aja. Terus kambing kecil kalau jenengan pengen ngitung kebaikannya, itu kan bulunya kambing kecil itu. Berapa ya. Maka ini seperti halnya ini Bu, seperti halnya ibadah yang namanya akikoh. Ya, akikoh itu kan kalau sekarang alhamdulillah kaum muslimin sudah mulai banyak yang sadar ya. Kalau dulu itu namanya akikoh itu kayak dianggap sepele gitu. Orang tuanya bisa merokok, orang tua laki-lakinya, bapaknya bisa merokok, begitu anaknya lahir nggak bisa akikoh. Coba, kan aneh itu. Ya daripada dirokok tiap hari, mendingan ditampung tiap hari. Begitu istrinya ketahuan hamil, sudah berhenti rokok, ditampung terus. Untuk siap-siap akikoh anaknya yang mau lahir. Tapi kan orang kadang-kadang, ya Allah, dibanding-bandingkan dengan begitu. Dan gimana lagi orang keadaan umat memang begitu. Gitu. Seperti halnya tadi Ustaz ini membandingkan, kalau kita bisa beli motor kredit, kan berarti nabung juga itu. Hanya stok secara dipaksa aja karena sudah terlanjur akad kredit. Punya mobil juga kredit. Loh, kalian aja kenapa nggak bisa? Ayo. Bukan masalah kreditnya, nabungnya itu loh. Kalau kita bisa memaksakan menyisihkan uang untuk bayar kredit mobil, kenapa kita nggak bisa memaksakan diri menyisihkan uang untuk nabung biaya haji gitu loh, maksudnya perbandingannya begitu ya. Ini karena sum'at yang ada di dalam masyarakat ya, disangkanya itu adalah hal-hal yang hanya gara-gara ada kalimat apa, ibadah haji itu bagi yang mampu. Dan kamu mampu, jawabannya begitu, kamu mampu tadi nabung. Sekarang mampu dong nabung untuk ibadah haji, mampu dong untuk nabung untuk korban dan sebagainya. Nah, ibu yang saya menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sekilas berkaitan dengan ibadah haji, ibadah yang ada di dalam bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya ulangi, ingat, amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan amal yang lebih dicintai oleh Allah, bahkan bisa mengalahkan pahala orang yang jihad di jalan Allah, kecuali bagi mereka yang gugur di medan pertempuran, itu yang bisa mengalahkan. Berarti amal soleh di 10 hari pertama itu luar biasa ya. Kemudian ada saum yang bisa dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau tanggal 8 tanggal 9, atau hanya tanggal 9 saja ya, monggo silakan. Kemudian masuk Idul Adha, di sana ada kurban, siap-siaplah. Karena harta yang kita bawa ke akhirat yang mana? Yang kita gunakan untuk ibadah. Ya, yang kita gunakan untuk ibadah. Udah, kalau bisa setiap tahun, ya kan nggak bisa 2 tahun sekali, gitu ya. Nah, Ibrahimullah ya. Kemudian tinggal sisa hari berikutnya kita kembali untuk pemberlakuan keistimewaan bulan Dzulhijjah secara umum sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian masuklah di dalam bulan Muharram, sebagaimana tadi yang kita sebut-sebut juga ada Siyamu Asyura. Tapi apa ada istimewanya kalau pergantian tahun sekarang? Karena kan ada juga yang menyangka kalau pergantian tahun itu harus melakukan amal tertentu. Kan ada di antara saudara kita begitu. Ada perintah dari Nabi? Enggak ada. Ya, enggak ada perintah dari Nabi. Ya. Kalau ibu ditanya, catatan amal kita kalau mingguan dilaporkan kepada Allah hari apa? Hari Kamis, betul. Hari Kamis, berarti hari Kamis istimewa dong. Ya, ya kan? Kalau tahunan kapan laporan amal kita? Bulan apa? Bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban sebelum Ramadan.
Maka meskipun bulan Sa'ban itu tidak disebut secara istimewa tersendiri gitu, tapi ingat-ingat dalam bulan Sa'ban itu adalah, makanya Rasulullah puasa yang paling banyak, puasa sunatnya yang paling banyak adalah di bulan Sa'ban. Sampai Aisyah ibunda kita sampai meriwayatkan Rasulullah itu puasanya hampir 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu yang 1 bulan yang wajib bulan, sedangkan yang nyaris 1 bulan adalah sebelumnya, yaitu bulan Sa'ban. Kenapa? Karena di sanalah kata Rasulullah, aku senang ketika amalku dinaikkan kepada Allah, aku sedang puasa. Seperti hari ini juga, hari Kamis, laporan mingguan. Gunakan hari Rasul tadi. Aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang puasa. Ya, benar Allah. Dan kemudian di dalam bulan Muharram, ya, selain saum Asyura sudah tidak ada lagi amal-amal yang khusus, ya, amal-amal yang khusus. Tapi secara umum tetap harus ingat, bulan Muharram adalah bulan ketiga rangkaian 3 bulan yang berturut-turut yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai 1, mendolimi diri kita sendiri, 2, tingkatkan amal soleh supaya juga memetik atau panen pahala. Lompat ke bulan Rajab, ya, jauh ke bulan Rajab. Dia berada di antara bulan apa? Jumadil Akhir dan Sa'ban. Jumadil Akhir dan Sa'ban. Dia memiliki keistimewaan jelas, disebut sebagai bulan yang diharamkan oleh Allah, tetapi di dalamnya ada peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj, tapi tidak ada amal khusus juga. Hanya ada peristiwa yang luar biasa, di mana peristiwa Isra Mi'raj kemudian turunnya perintah sholat 5 waktu. Hanya itu saja, ya. Nah, Ibu Bapak biasanya kemudian disertai dengan ketika mulai bulan Rajab. Ketika bulan Rajab kemudian dikokohkan doa kepada Allah supaya diberikan keberkahan di dalam bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan kemudian disampaikan usia kita sampai masuk bulan Ramadan. Nah, itulah Allah, pengenalan kita tentang bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Ada berapa, Bu? Masuk bulan Ramadan kan? Enggak. Bulan yang diharamkan Allah Arba'atul Hurum itu bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa yang harus kita perhatikan? Satu, yang larangannya dulu. Dilarang mendolimi diri kita. Dilarang berbuat aniaya di dalamnya. Apa konsekuensinya kalau dilanggar? Dosa dan sanksinya lebih berat dibandingkan pelanggaran di bulan-bulan yang lain, ya. Kemudian ulama menjelaskan bagaimana kalau amal soleh kita lakukan di 4 bulan yang dimuliakan itu, pahalanya juga berlipat ganda. Kalau melanggar larangan, dosanya berlipat ganda. Kalau beramal soleh, pahalanya juga berlipat ganda. Sekarang pulang kepada sikap kita masing-masing. Ketika Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita setelah lepas bulan Ramadan, sekarang kita dipertemukan dengan rangkaian bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita akan gunakan sebagai bulan panen pahala atau bulan panen dosa. Silakan untuk bersikap sendiri-sendiri, karena kan nggak bisa sikap pribadi itu dipaksakan, nggak bisa, ya. Tapi ingat Ibu Allah, yang saya ingin pesankan yang terakhir adalah, kalau kita, bukan ini ya, bukan ujub ya. Kadang-kadang kita ini seusia-usia kita ini, enggaklah kalau kita berbuat zalim. Baik, kalau memang kita percaya diri untuk bisa memagari diri kita, tolong Ibu Allah, yang berada di rangkaian bulan yang diharamkan oleh Allah itu bukan hanya kita.
ada suami ibu, ada anak-anak gitu ya, anak cucu kita. Terus mereka khususnya yang anak cucu kita yang berinteraksi dengan dunia luar, yang kita tak bisa monitor kemana dia pergi, terus gimana Bu? Apa nggak kita ingatkan mereka? Ya ingatkan lah. Nah hati-hati, kita sedang berada di dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Tapi kajian membahas dilarang berbuat zalim karena dosanya berlipat ganda, lebih berat dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Hati-hati nak di luar. Di rumah juga begitu Bu. Nggak keluar rumah, tapi di kamar saja pakai ini. Halo? Bisakah di kamar saja nggak keluar rumah tapi pakai ini berbuat zalim? Bisa. Juga diingatkan. Hati-hati ya Maya. Ini kita sedang berada di dalam bulan yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai dosanya berlipat ganda. Yaitu sebagai wujud dari anfusakum la alaikum nar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Bu azzakumullah. Tentang pematerian kita cukupkan. Barangkali sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo Ibu. Bolehkah perempuan itu berkorban dari hartanya sendiri? Misalnya saya bekerja, ya, dan saya berkorban dari harta saya sendiri. Yang wajib itu kan ke para keluarga. Jadi bolehkah perempuan itu berkorban dengan hartanya sendiri dari hasil kerjanya sendiri? Ya. Gitu. Tentunya mungkin atas seizin suami atau bagaimana itu. Ya. Ibadah kurban lekat pada pribadi masing-masing, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga kalau pertanyaan bolehkah wanita berkorban atas nama dirinya sendiri, ya boleh saja. Dan adalah salah kalau kalimat ibu lagi tadi saya koreksi kalau kalimat ibu yang pertama ya. Padahal kan yang wajib cuma kepala keluarga. Ini nggak benar ini, ya. Tapi kalau dalam keluarga itu yang mampu cuma suaminya, maka hendaklah suami kalau korban niatnya seperti yang diniatkan oleh Rasulullah. Kalau mau diterjemahkan gini, ini dariku dan dari keluargaku, begitu. Kalau sang suami yang korban, kalau ibu yang korban, istri yang korban, wanita yang korban, bolehkah menyebut seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam niatnya ini dariku dan untuk keluargaku juga? Ya boleh, karena yang punya keluarga tidak hanya suami. Apalagi kalau ibu melandasi pakai hartanya sendiri, gitu ya. Sekarang saya nanya, kalau ibu diberikan hadiah oleh suami uang yang cukup untuk beli satu hewan korban, bolehkah ibu gunakan untuk korban? Boleh, orang yang diberi berarti milik ibu, bukan lagi milik suami, gitu loh ya. Apalagi ibu tadi kerja gitu. Ya boleh Bu ya, karena memang ibadah itu adalah lekat pada diri setiap hamba Allah, baik wanita maupun pria. Ada yang lain Bu? Ada Ustaz satu lagi yang mungkin Ya. punya menyampaikan. Ini Ustaz, saya penyelenggara wedding package wedding ya Pak Ustaz. Setiap kali customer kita itu menganggap Muharram itu bulan haram untuk menikah. Ya. Jadi mereka selalu nggak mau menikah di bulan Syuro. Itu kalau orang Jawa. Padahal kita udah jelasin semua hari itu baik. Tidak haram untuk menikah, tapi haram untuk 4 hal tadi ya. Ya. Dan satu lagi kalau yang orang Betawi, orang Sunda itu bulan apit bagi mereka yang haram. Nah kalau bulan orang Jawa, 1 Syuro, bulan Syuro Muharram. Gimana Ustaz menjelaskan kepada mereka? Dan kita sebagai penyelenggara wedding ini selalu bilang kalau semua hari itu baik menurut agama, menurut Muslim. Ya. Berkaitan dengan gedung, kadang-kadang sudah di booking, anaknya kan nggak tahu apa-apa ya. Karena saya mau
mau booking tanggal sekian. Begitu sampai ke bapaknya, maaf tante, bapak bilang kalau itu bulan Suro. Iya, Suro. Jadi ganti lagi, pindah gedung lagi, ganti tanggal lagi. Jadi gimana ya biar mereka anak dan orang tua itu sepaham. Kalau anak zaman now, anak Gen Z ini sekarang nggak mikir apa bulan haram, bulan Suro, tapi orang tua kadang orang-orang Jawa itu masih pakai hitung-hitungan, gitu. Bagaimana menyikapinya dan kita menjelaskannya bagaimana, gitu Ustaz. Baik. Itu aja Ustaz. Pasti kembalinya bab ilmu kan. Bab ilmu nanti berkaitan juga dengan hidayah. Ya. Ilmu apa bedanya dengan hidayah? Beda. Kalau ilmu itu hanya pengetahuan. Kita belajar, oh ini haram. Oh nggak ada keharamannya nikah bulan Muharram. Disebut oleh Wong Jawa bulan Suro. Ya. Nggak ada keharamannya untuk nikah. Ya. Ini pengalaman ini. Pakde saya, pakde dari istri ya. Beliau seorang kiai, ya, punya pondok. Beliau kalau menikahkan putra putrinya, justru milih bulan Suro. Sampai konon katanya disindir-sindir sama tokoh-tokoh yang lain yang masih punya kepercayaan seperti yang Ibu utarakan tadi. Nama Pak saya Pak Yai Tuhan. Pak Yai Tuhan ini pintar kalau milih waktu. Milih waktunya kalau mantu mesti bulan Suro. Pas orang pada nggak punya gawe. Jadi semuanya konsentrasi ke Pak Yai Tuhan. Ya kalau begitu sebenarnya pada saya itu memberikan contoh gitu loh. Ini loh, aku menyelenggarakan ini juga nggak apa-apa, nggak ada konsekuensi gitu loh ya. Nah kembali kalau Ibu bertanya bagaimana kita menyadarkan masyarakat, ya tentu melalui ilmu. Ilmu pun kalau pintu hidayah belum dibuka oleh Allah, meskipun ilmu sudah nyampe, tetap aja belum bisa berubah. Contoh, apakah Nabi tidak menyampaikan tentang Islam kepada pamannya Abu Thalib? Menyampaikan. Tapi karena hidayah memang belum diberikan oleh Allah, sampai Rasulullah nangis kemudian diingatkan oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Al-ayat. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi siapa yang memberi hidayah? Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Kewajiban kita apa? Hanya sekedar menyampaikan bab ilmu, pengetahuan saja. Ini loh hukumnya. Allah tidak mengharamkan punya gawe bulan Suro. Rasulullah juga tidak mengharamkan. Maka kalau kita punya gawe mantu bulan Muharram, ya boleh-boleh saja. Tapi soal hidayah, dia mau menerima nasihat kita atau tidak, terbuka atau tidak, berubah atau tidak keyakinannya, itu urusan Allah. Ya, jadi memang kuncinya pada ilmu dulu. Wallahu a'lam. Kalau ilmunya nggak nyampe ya tetap aja. Ilmunya nyampe aja, kalau hidayah nggak nyampe juga nggak berubah ya. Baik, Ibu mau nanya apa tadi? Misalkan saya ini yang tentang haji dan umroh, seandainya saya punya uang gitu Ustaz, cukup untuk daftar haji, tapi belum bisa untuk umroh, yang didahulukan mana dulu? Karena sekarang kan banyak Ustaz, orang-orang berumroh tapi belum berdaftar haji gitu. Menurut Ibu, umroh sama haji hukumnya lebih tinggi mana? Haji. Maka harusnya mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya. Kenapa? Ya, itu namanya tadi yang saya sebut subah. Ya, subah. Ibu dan Bapak, saya punya pengalaman 2011. Saya nggak punya duit juga waktu itu. Tahun 2009 ada tamu ke rumah minta saya Ustaz daftar haji, tapi cuma 1 orang. Nanti kapan berangkatnya
saya berikan jatah waktu itu 40 juta. Kalau biayanya lebih dari itu berarti Ustaz nambah sendiri, gitu ya. Nah, saya bicara bukan masalah rezekinya ya, tapi bicara tentang ketentuan Allah kapan berangkat. Waktu itu masa tunggunya 4 tahun. Sampai kemudian ternyata tahun 2011 berarti 2 tahun. Saya dapat giliran untuk berangkat haji. Sampai Ustadz Salim Indari, ada yang kenal Ustadz Salim Indari? Ya. Itu ketika saya cerita, benar kamu dapat tahun berapa? 2009. Mestinya belum berangkat. Lalu saya juga nggak pernah ke Depak juga nggak pernah. Tapi saya tahunya saja Bu, saya tahunya saja ketika saya main ke Ustadz Sulaiman Zakaweros ke tempat waktu itu kantornya masih dekat Atal itu. Saya ketemu jamaah dari BUP, Ibu ngapain di sini? Saya mau urusan haji dulu, Bu. Daftar tahun berapa, tahun sekian. Jangan-jangan saya berangkat ya. Jadi waktu itu saya belum tahu. Kemudian saya nanya putranya Pak Sulaiman, dikasih tahu ini nomor porsi terakhir yang berangkat tahun ini. Pak Ustadz lihat data di rumah. Kalau nomor porsi Pak Ustadz lebih kecil dari nomor ini berarti berangkat. Kalau lebih besar berarti belum. Saya lihat ternyata lebih kecil. Berarti harusnya saya berangkat, tetapi belum ada pemberitahuan ya. Saya baru ke depan, saya nanya nomor porsi saya ini. Oh iya Bapak berangkat. Baru tahu, baru saya udah banget itu persiapan. Nah, itu ketetapan Allah. Harusnya ngantri 4 tahun, saya nggak ada. Mau kunjungan ke Depak juga enggak. Nah, ternyata Allah berangkatkan 2 tahun setelah pendaftaran. Sekarang antri 15 tahun belum tentu, Bu. Sekarang itu pemerintah lagi mengusahakan supaya sebanyak-banyaknya kuota. Ya, dan sekalian akan diatur. Nah, saya nggak perlu cerita tentang pengaturannya, tapi siapa tahu Ibu daftar sekarang, tahu-tahu 5 tahun yang akan datang sudah berangkat, kan nggak tahu juga. 5 tahun yang akan datang, apakah pas Ibu masih ada? Ya nggak tahu juga. Pokoknya aku saksikan di hadapan Allah dengan daftar ini, ya Allah, aku sungguh-sungguh pengen berangkat. Mudah-mudahan Allah permudah gitu. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Rasulullah sudah setengah 6 ya, kita akan maghribnya jam 6 kurang 10 ya. Ini ada permintaan doa ya. Adik ipar Ibu Ruki, Bapak Haryati bin Sutimo. Haryati Sintangsa. Tinggal di mana ini? Pak Haryati. Duta. Masya Allah, tetangga saya ini dulu. Tadi saya juga dapat berita di grup WA Masjid Anmur. Dan tempat beliau kan beliau di Duta 5 kan? Di Duta 5 kalau jalannya, jalan alamatnya. Ya, Pak Arian di Pak, Masya Allah. Ya, berdoa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas beliau ini Pak Haryati bin Satimo. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala kesalahannya dan menerima segala amaliyahnya, dan semoga Allah tempatkan beliau di maqam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu bagi yang keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan jiwanya dihiasi dengan kesabaran, karena dipisahkan dengan anggota keluarga itu bukan sebuah kenistaan. Mudah-mudahan juga peristiwa ini menjadikan semakin kuatnya iman keluarga yang ditinggalkan. Juga untuk kita semuanya, karena kita mendengar berita seperti ini juga seperti kita dibacakan ayat kauniyahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ibu Bazakumullah, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan kepada kita dan keluarga kita. Satu, untuk menghindari setiap kezaliman, karena kezaliman di bulan Muharram, di dalam bulan yang diharapkan oleh Allah, usahanya pribadi dan naudzubillah dari. Sekaligus mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan kepada kita dan keluarga kita untuk memperbanyak amal soleh
agar kita semuanya bersama keluarga panen pahala atas amal soleh yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Aku ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.